Udah nyaman Mbak judulnya? Sudah. Sudah. Oke. Ya, bagaimana nih Mbak Nina kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih, Bu. Kayak gitu. Baik. Iya. Ini baik banget atau baiknya ya datar-datar aja? Baik sih ya kayak normal pada umumnya lah. Normal. Gitu, iya. Oke. Nah, sebelum kesini Mbak, Mbak Nina sebelumnya ada ikut kelas atau dari rumah kesini? Sebenarnya ada 2 kelas Ibu hari ini gitu. Ya. Oh, tadi Ibu dengar-dengar Mbak Nina gak ikut kelas ya yang pertama. Iya. Kenapa nih Mbak? Ya tadi pagi itu memang rencananya mau ke klinik sih Bu. Jadi ya karena ada insiden kemarin jadi mau periksa terlebih dahulu kayak gitu. Oh, ada insiden. Iya. Apa nih Mbak insidennya? Jatuh. Jatuh. Iya. Jatuh dari lagi jalan jatuh atau dari bagaimana nih Mbak? Jatuh dari motor kayak Ya dari gitu. motor. Kejadiannya kapan Mbak? Kemarin. Tapi kondisinya Mbak Nina Aman baik kok. Iya. alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah iya. Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Nina udah mau datang menyempatkan untuk datang ke sini menemui Ibu. Oke. Tentunya Mbak Nina datang ke sini bukan hanya mau mampir tok ya. Iya. Pasti ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya. Oke. So itu Ibu izin menyampaikan bahwa sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu hanya mau menyampaikan bahwa kita hanya mempunyai waktu 15-30 menit. Apakah Mbak Nina bersedia? Cukup sih Bu mungkin. Cukup. Iya. Oke. Di sini Ibu juga mau konfirmasi bahwa Ibu hanya sebagai konselor fasilitator, hanya memfasilitasi Mbak Nina. Segala keputusan, segala solusi itu kembali ke Mbak Nina lagi. Oke, apakah Mbak Nina paham? Paham. Oke. Boleh nih Mbak Nina cerita kalau udah siap. Oke, jadi saya tuh kayak punya rasa gak enak gitu loh Kak. Dan saya pengen menghilangkan rasa gak enak itu. Kalau bisa kayak kuliah ini kan kayak kehidupan saya tuh kayak berbalik 180 derajat gitu loh. Kayak berubah. Kayak dulu waktu SMA itu kalau misalnya main ya paling jauh ya main sekitaran rumah saya, kalau ke rumah teman saya kayak gitu aja, kayak nggak pernah kepikiran buat kafe, nongkrong dan lain-lain. Nah, waktu masuk ke kuliah ini kayak punya dapet temen yang kayak sedikit-sedikit ke kafe atau kalau nggak sedikit-sedikit kemana gitu. Kayak saya tuh kayak awalnya tuh biasa aja ya, mungkin kayak ya sudah saya ikutin apa kata mereka kayak gitu. Cuma lama kelamaan saya tuh kayak ya ngerasa sedikit terbebani gitu loh. Selain karena saya tuh kayak ada urusan lain yang pada waktu itu memang nggak bisa untuk ikut mereka pergi. Itu kayak ada satu omongan yang keluar dari mereka gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya diajak terus ditolak, itu nggak, namanya tuh nggak menghargai. Salah satu dari mereka tuh bilang seperti itu, dan saya kayak akhirnya seperti itu ya, ini muncul rasa tidak enak untuk menolak ajakan mereka itu tadi. Oke. Menurut Mbak Nina nih, rasa tidak enak itu seperti apa Mbak? Rasa tidak enak tuh kayak ya gimana, kayak kalau misalnya diajak gitu ya, diajak untuk pergi kafe, nonton atau gimana kayak gitu, terus kita sungkan, mungkin kayak nggak mau orang itu tersakiti kalau misalnya kita menolak itu tadi. Jadi kayak ya itu sih rasa tidak enak bagi saya seperti itu. Oke. Tadi Mbak Nina juga mengatakan ada perkataan
tidak menghargai. Nah, menurut Mbak Nina tidak dihargai itu seperti apa, Mbak? Tidak dihargai itu kalau misalnya dia misal kayak ada orang yang udah berusaha untuk ngajak saya kayak pergi kemana gitu, terus saya tuh kayak nolak ajakan untuk sebenarnya tuh kayak tidak apa ya, kayak tidak menghargai usahanya dia untuk mengajak saya kayak gitu loh Kak. Oke. Dari ceritanya Mbak Nina nih, tujuannya Mbak Nina seperti apa, Mbak? Tujuan saya karena saya ingin bisa menolak ajakan dari teman-teman sih, ya kayak nggak kayak teman-teman saja, mungkin ya dari orang-orang yang lain, kayak kalau misalnya saya lagi ada suatu hal atau suatu urusan saya bisa menolak ajakan tersebut kayak gitu. Oke. Eh, apakah pernah ada usaha Mbak Nina untuk menolak ajakan temannya Mbak Nina? Ada, pernah. Ada. Bagaimana nih Mbak caranya? Waktu itu memang keadaannya lagi mendesak sih Bu, jadi kayak benar-benar mendesak dan saya nggak bisa ngomong secara langsung waktu itu, jadi saya kayak ngechat ke dia, ngechat bilang kalau misalnya saya nggak bisa ikut untuk ke kafe ini pada hari ini kayak gitu, pada hari itu kayak gitu. Oke. Kira-kira berapa kali nih Mbak Nina sudah melakukan penolakan terhadap temannya Mbak Nina? Sempat berapa kali sih, mungkin 6-7 kali, tapi setelah itu kayak berhenti karena ya itu cuma kayak awal semester aja, karena ya tiba-tiba ada omongan seperti itu tadi, jadi saya kayak berhenti untuk menolak itu tadi. Oke, tadi Mbak Nina menceritakan dari awal sampai sekarang kalau keinginan utamanya Mbak Nina ini adalah menghilangkan rasa tidak enak saat menolak ajakan teman. Benar begitu? Iya benar. Oke, lalu tadi Mbak Nina juga mengatakan bahwa ada usaha yang dilakukan, yaitu ngechat temannya Mbak Nina. Ya benar ya Mbak Nina. Iya benar. Oke, menurut Mbak Nina nih usaha yang Mbak Nina lakukan tadi apakah berhasil untuk mencapai keinginannya Mbak Nina? Tidak sih Bu. Tidak. Iya. Lalu rencana apa yang Mbak Nina lakukan? Kalau dipikir lagi ya, kayak nolaknya di chat mungkin sedikit tidak sopan ya. Mungkin saya lebih ke arah komunikasiin lagi sih Bu. Kalau misalnya ada ajakan dari teman, saya lebih ke arah komunikasiin lagi, bilang kalau misalnya saya tidak bisa itu karena hal apa, bukan karena mencari alasan, tapi memang tidak bisa. Lalu mungkin saya bisa memberikan saran kepada teman tersebut untuk mengganti ajakan tersebut di lain hari sih, mungkin seperti itu. Oke Mbak Nina, tadi Mbak Nina sudah mengatakan rencana Mbak Nina ke depannya, bagaimana Mbak Nina mau memperbaiki komunikasi dengan temannya Mbak Nina, dan juga Mbak Nina mau mengatakan yang sebenarnya. Ketika teman mengajak, ya Mbak Nina ada kesibukan di hari itu, Mbak Nina mengatakan yang sebenarnya tidak bisa. Terus bisa diganti dengan lain waktu, lain hari, begitu Mbak Nina? Iya benar. Oke, apakah Mbak Nina sanggup untuk melakukan rencana ini? Sanggup. Ya. Apakah Mbak Nina konsisten? Oke. Setelah kita bicara tadi, bagaimana ini perasaannya Mbak Nina? Mungkin sedikit lega ya Bu, karena bisa berbagi cerita sama ibu ini tadi, jadi
sedikit lega gitu sih. Oke, berarti Mbak Nina udah lega sekarang. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak Nina? Atau Cukup sih Bu. cukup? Iya. Oke, Mbak Nina, proses konseling kali ini tentunya bukan hanya sekali pertemuan ya Mbak Nina, akan ada pertemuan selanjutnya. Oke, Mbak Nina nih mau di hari apa minggu depan? Mungkin di hari Senin saja sih. Senin. Iya. Mau di jam berapa? Mungkin sekitar jam 1. Oke, berarti pertemuan selanjutnya di minggu depan hari Senin jam 1 ya? Mbak Iya. Nina? Oke. Sebelumnya Ibu mau berterima kasih kepada Mbak Nina sudah mau datang menyempatkan untuk ke ruang BK. Terima kasih Mbak Nina sudah mau berbagi cerita, kita Iya. bersama-sama mencari solusi. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena mau mendengarkan cerita saya ini tadi. Saya izin pamit undur diri. Iya, dulu, oke. Ibu.